Oke ya, di sini gue mau ngasih motivasi tujuan utama. Tapi motivasi ini sedikit sensi ya mungkin ya, karena menyangkut dengan hajat orang banyak, yaitu persoalan tentang eh, berat untuk meninggalkan pekerjaan, sibuknya pekerjaan, meninggalkan pekerjaan itu yang dimana itu memang penghasilan kita, entah penghasilan sampingan ataupun penghasilan utama. Dalam hal ini servisan di meja servis, kita tinggalkan sebentar untuk mengikuti pelatihan atau training. Saya pun dulu begitu, sama aja. Berjalan berapa tahun gitu ya, kisaran 10 tahun yang lalu sudah start menjadi seorang teknisi. Kemudian 10 tahun kemudian menekatkan diri, meniatkan diri, gak cuma tekad tapi juga harus niat untuk memperdalam, yaitu kursus. Nah, di situ dilema yang pertama tentang tentunya biaya ya, karena nggak sedikit. Semua orang merasakan. Persoalan biaya bisa dicari ya, persoalan biaya bisa cari walaupun nabung-nabung. Tapi yang kedua itu adalah persoalan keikhlasan untuk meninggalkan pekerjaan kita sementara selama ya katakanlah masa training. Kalau online itu kan 3 jam sampai 4 jam. Kalau 2 jam nggak cukup. Itu ya yang pertama. Terus pikiran, mental pastinya. Yang ingin saya titik beratkan di sini adalah tentang keikhlasan meninggalkan pekerjaan. Jadi saya mau curhat aja. Selama 3 bulan, saya dulu training di 2 tempat ya. Training 2 tempat, online semua. Terus untuk hand skilling saya ngelatih sendiri tiap hari. Jadi selama kurang lebih ya, yang saya ingat sih 3 bulan. Dalam masa 3 bulan itu saya benar-benar fokus mengesampingkan tentang bagaimana besok makan. Saya pikir kalau kita mengkhawatirkan besok bagaimana makan, itu bentuk apa ya? Bentuk dosa yang paling besar selain selain kita menjadi murtad gitu ya. Kalau dalam bahasa Islam gitu, religi ya. Dosa yang paling besar itu kan murtad ya, keluar dari kepercayaan kita sebagai umat muslim ataupun yang beragama lain, sama aja lah. Tapi ada dosa yang paling besar, ini menurut dari Pak Sujiwo Tejo, tapi setuju juga sih, saya sangat setuju, yaitu ada dosa yang paling besar selain kita murtad, yaitu kita nggak percaya atau mengkhawatirkan besok mau makan apa, mau makan dari mana. Sedangkan dalam firman Allah sendiri mengatakan, jodoh, rezeki, dan sebagainya sudah diatur, sudah Allah atur. Jadi kalau kita mengkhawatirkan besok mau makan apa, sama dengan nggak percaya sama Allah gitu ya. Itu yang menjadi pegangan saya dulu. Kenapa? Ya udahlah, saya menekatkan diri tentang besok makan apa. Ya walaupun sekedar nasi-nasi sama tempe gitu, oke lah. Yang penting saya mikir, 3 bulan saya tirakat, 3 bulan saya tirakat nih. Benar-benar tirakat katakanlah. Karena jam 7 malam harus sudah tutup counter, yang biasanya dari jam 7 malam sampai saya nutup jam 10 malam ya, secara operasional nutup jam 9 jam 10 malam. Nah itu selama 3 bulan saya nggak mikirin itu, jam 7 malam saya tutup close. Selama 3 bulan saya fokus belajar training. Setelah selesai training saya mempraktekkan diri materi-materi yang sudah berikan gitu. Jadi selama 3 bulan itu kalau dikatakan defisit pemasukan saya, uang saya benar-benar defisit. Kalau dikatakan waktu itu menjadi miskin, ya benar miskin. Tapi miskinnya saya miskin dalam konteks
materi, bukan dalam konteks kekayaan ilmu. Nah, ini yang menjadi dilema di sana-sana, termasuk saya sendiri juga pernah merasakan, kalau saya training selama 1 bulan, bagaimana dengan pemasukan saya? Ya balik lagi, tadi saya bilang, kalau kamu mengkhawatirkan besok mau makan apa, itu malah justru dosa terbesar selain dari murtad, karena tidak percaya sama Allah. Gitu. Makanya kawan-kawan yang ada 1 2 yang bilang, aduh, saya repot banyak kerjaan, ya udah pilih mana, mau bodoh selamanya atau kita gimana ya, mau bodoh selamanya atau berkorban sementara waktu dan kita menjadi pinter selanjutnya gitu. Pinter itu sampai di bawah mati loh. Pinter itu di bawah mati, bahkan bisa diturunkan ke anak cucu. Sampai siapa aja yang mau belajar dari ilmu yang kita dapat gitu. Kalau duit kita dapat hari ini, ntar udah habis gitu kan. Duit kayak air kok, ngapain dibela? Yang kita bela itu ilmu. Ilmu bisa dibawa mati. Ilmu kita tularkan ke anak istri, akhirnya anak bisa kerja dari ilmu yang kita dapat, itu kan sama aja ibadah, amal jariah, mengalir terus ilmu yang kita kasih ke entah anak, entah orang lain, itu kan sama aja ilmu ya, mengalir pahala. Kalau duit dibelain, sekarang dapat bisa aja langsung habis. Jadi untuk saya sendiri menasihati diri saya sendiri, kalau mencari ilmu ya sudah fokus mencari ilmu. Kalau memikirkan tentang saya nggak bisa meninggalkan pekerjaan, ya sama aja mau makan tinggal enaknya doang. Orang kita mau makan aja harus nyuci piring, harus ngambil sendok, harus pakai duit juga, harus ngelap, ya kan? Harus nuang kuah. Itu kan sama aja bentuk perjuangan. Mau enak harus perjuangan, gitu ya. Hanya nasihat untuk kawan-kawan yang masih mikir mau belajar, males, ada yang semangat tapi mikir gimana besok karena pekerjaannya banyak, ya itulah kurang lebih begitu nasihatnya. Mau bodoh selamanya atau berkorban sebentar waktu kemudian menjadi mulia. Oke.